Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elvin Rahmawati dari Fakultas Politeknik Negeri Tanah Laut. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun basis data relasional dan juga RAT, mata kuliah basis data. Saya dari kelas 1D semester 1. Dan di sini pertama-tama saya akan membacakan tujuan dari materi model basis data relasional. Setelah mendalami materi ini, Anda diharapkan akan mampu: 1. Memahami pengertian model basis data dan juga relasional, memahami kelebihan dan juga kekurangan dari model basis data, mampu membandingkan berbagai model basis data, menerapkan prinsip-prinsip model basis data dan juga relasional. Seperti ini tampilan pertama. Dan model basis data adalah model yang digunakan dalam menjelaskan atau spesifikasikan bagaimana struktur basis data dan penggunaannya. Menurut Paul, ada beberapa model basis data yang dikenal juga seperti terlihat pada gambar berikut ini. Seperti ini ya, model basis data, file system atau file, hash model, network model, relational model, object model, object relational model. Model basis data Paul 2006, model flat file, penggunaan flat file sebagai tempat penyimpanan basis data sebenarnya telah mengikuti pola atau model apapun. Tidak mengikuti pola atau model apapun ya. Artinya, data hanya disimpan dalam bentuk mendaftar atau flat tanpa ada aturan-aturan tertentu. Kita cuma tinggal daftar-daftar gini aja, simpel sebenarnya. Setelah itu contoh flat file-nya. Menyimpan data dalam bentuk flat file mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya. Penyimpanan dalam bentuk ini akan mempunyai manfaat yang optimal jika ukuran filenya relatif kecil, seperti file password pada sistem operasi Unix dan Unix Lite. File password pada umumnya hanya digunakan untuk menyimpan nama yang jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Selain dalam bentuk flat file, penyimpanan data juga dapat dilakukan dengan menggunakan program bantu seperti Spreadsheet. Penggunaan perangkat lunak ini memperbaiki beberapa kelemahan dari flat file, seperti bertambahnya kecepatan dalam pengolahan data. Namun metode ini masih memiliki banyak kelemahan. Juga diantaranya adalah masalah manajemen dan keamanan data yang juga masih kurang. Model hierarki. Model hierarki adalah model basis data yang menggunakan struktur seperti pohon. Model ini menggunakan pendekatan orang tua dan juga anak. Artinya tabel pada anak tergantung sepenuhnya pada tabel orang tua. Pada gambar terlihat bagaimana struktur basis data suatu perusahaan. Employee sangat tergantung pada manajer, dan manajer tergantung pada departemen, dan juga seterusnya. Employee adalah tabel anak bagi manajer, sedangkan manajer adalah tabel orang tua bagi employee dan juga project. Sedangkan manajer adalah tabel anak bagi departemen, sedangkan departemen sendiri adalah tabel bagi orang tua bagi manajer. Untuk mengakses data pada employee, kita harus lebih dulu mengakses secara berturut-turut tabel company, seterusnya departemen, seterusnya lagi manajer, dan yang terakhir employee. Next, model jaringan. Seperti ini gambarnya. Model jaringan merupakan model basis data yang diyakini sebagai cara fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka. Model ini memiliki fitur istimewa yang pada skema diperlihatkan sebagai grafik dengan tipe objek ialah mode. Tipe hubungannya ialah kurva, yang tidak terbatas dengan menjadi hierarki atau berkisi. Model jaringan merupakan pengembangan dari mode hierarki. Pada model ini diberikan perluasan, yaitu tabel anak boleh memiliki lebih dari satu tabel orang tua sehingga akan membentuk sebuah jaringan. Penemu asli dari network model ialah Charles Bachman dan dikembangkan menjadi spesifikasi standar pada 1969 di konsorsium Codecil. Oke. Next, model relasional. Seperti ini ya gambarannya. Model basis data relasional ini merupakan perbaikan dari model hierarki dan juga model jaringan dengan memperbolehkan setiap tabel berhubungan apabila diperlukan tanpa harus melewati tabel orang tuanya. Model basis data relasional untuk pertama kali dirumuskan dan dikemukakan oleh Edgar F. Cote pada tahun 1969. Pada model data relasional, seluruh data diwakili dalam bentuk tuple, digabungkan dalam relasi bagi basis data yang diorganisasikan dalam hal model relasi merupakan basis data relasi. Next, ada lagi model objek. Model objek sendiri merupakan model basis data berstruktur 3 dimensi. Model ini memperbolehkan pengguna untuk mengambil atau melihat data dari sisi manapun. Pendekatan yang dilakukan
diilhami oleh pendekatan berorientasi objek, serta secara konsep objek model sangat baik, namun dalam penerapannya kinerjanya sangat rendah. Seperti ini ya tampilannya. Model objek relasional. Model ini merupakan gabungan dari model relasional dan juga model objek. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kinerja pada model objek. Pengertian model basis data relasional itu sendiri adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan juga kolom untuk menggambarkan sebuah file data. Model ini menunjukkan cara mengolah dan mengorganisasikan secara fisik dalam memori sekunder yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang dibuat. Next, perkembangan model bisnis data relasional. Terdapat beberapa percobaan untuk menghasilkan implementasi sempurna dari model basis data relasional yang secara orisinil didefinisikan oleh Edgar F. Cote dan dijelaskan oleh Christopher J. Dett, Hack Derwent, dan juga lainnya, namun tidak ada satupun secara populer sukses. Pengembangan terbaru dari model tipe objek relasi yang berdasarkan asumsi bahwa setiap fakta dapat diekspresikan dalam bentuk satu atau lebih hubungan binar. Model ini digunakan pada objek role modeling, ORM, RDF, dan juga notation 3N3. Perbedaan relasional dan juga non-relasionalnya adalah model relasi merupakan model basis data pertama yang menjalankan istilah matematika secara formal. Walaupun basis data hierarki dan jaringan hadir sebelum basis data relasional, namun spesifikasi mereka masih secara keseluruhan informal. Setelah model relasional diperkenalkan, banyak upaya untuk membandingkan dan membedakan model berbeda ini, dan munculnya deskripsi teliti dari model-model sebelumnya. Walaupun berbeda alami dari manipulasi data antar muka untuk basis data jaringan dan hierarki terbatas dengan skupi formalitasnya. Juga ada kelebihan model dari basis data relasional ini, yaitu lebih mudah dimengerti oleh semua kalangan, termasuk dari kalangan non-programmer, karena bentuk yang simpel dan penjabaran hubungan antar data yang mengambil konsep relasi dalam matematika. Dengan bentuk yang mudah dipahami, programmer dapat dengan mudah melakukan berbagai operasi data, misalnya query, update, edit, maupun delete. Istilah-istilah dalam model basis data relasional, beberapa istilahnya ada di bawah, yaitu ada satu relasi, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan juga beberapa baris. Ada atribut, yaitu kolom pada sebuah relasi. Ada tuple, yaitu baris pada sebuah relasi. Ada domain, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Ada lagi derajat, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi yang jumlahnya valid. Ada juga yang terakhir cardinality, yaitu semua jumlah tuple dalam sebuah relasi jumlah record. Seperti ini ya tampilannya istilah model data relasional. Relational key. Dalam sebuah basis data, untuk mencari satu data dari keseluruhan data secara umum, dibutuhkan kunci untuk mempermudah pencarian dan mempersingkat waktu yang digunakan untuk melakukan tanpa harus melakukan penelusuran terhadap seluruh data. Kunci-kunci relasional dalam basis data ini, terutama dalam model data relasional, adalah sebagai berikut. Seperti ini ya, relational key ada 5, yaitu satu ada super key, yaitu artinya satu kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple dalam relasi. Satu atau lebih field yang dapat dipilih untuk membedakan antara satu record dengan record lainnya. Yang kedua ada candidate key, yaitu atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik super key dengan jumlah field yang paling sedikit. Yang ketiga ada primary key, candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi. Ada lagi alternate key, candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang terakhir ada foreign key, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebuah atribut biasa. Next, relational integrity rules. Dalam data relasional, satu data berhubungan dengan data yang lain atau dikatakan memiliki relasi. Hubungan antar satu data dengan data yang lain dalam relasi memiliki peraturan sesuai aturan database. Berikut adalah aturan-aturan dalam relational integrity rules. 0. Nilai satu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tuple tersebut. Ada
entity integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai nol. Ada referensi integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Next, bahasa pada model data relasional. Model data relasional menggunakan bahasa query, yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Query terbagi dua, yaitu ada bahasa query formal dan ada bahasa query komersional. Penjelasannya sendiri, bahasa query formal yaitu bahasa query yang diterjemahkan menggunakan bahasa atau simbol-simbol matematis. Bahasa query formal terbagi lagi menjadi dua, yaitu satu prosedural dan non prosedural. Yang perhatian sendiri dari prosedural yaitu bahasa query, di mana memakai harus memberi spesifikasi data yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya, misalkan aljabar dari relasional. Next, yang kedua, non prosedural, yaitu bahasa query di mana pemakai menjelaskan tuple yang diinginkan dengan menspesifikasikan predikat tuple yang diinginkan. Misalnya kalkulus relasional. Kalkulus relasional terbagi lagi menjadi dua, yaitu kalkulus relasional tuple dan juga kalkulus relasional domain. Next, bahasa query komersial. Bahasa query komersial adalah bahasa query yang dirancang oleh programmer sendiri sebagai suatu aplikasi yang user friendly agar lebih mudah digunakan. Contoh dari bahasa query ini antara lain ada QBE, yang keduanya berbasis bahasa kalkulus relasional, lalu SQL yang menjadi bahasa pemrograman dari aplikasi database MySQL yang berbasis bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional itu sendiri. Oke, itu saja penjelasan singkat, jelas padat yang bisa saya jelaskan. Saya videokan kali ini. Salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.